Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maesan, yang insya Allah beberapa menit ke depan akan melanjutkan membedah buku kisah tentang istri-istri Rasulullah SAW. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dalam video sebelumnya saya sudah mengisahkan tentang Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Jum'ah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, dan Hafsah binti Umar bin Khattab. Istri Rasulullah selanjutnya adalah namanya Hindun. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Romlah. Namun yang pertama lebih kuat. Kunyahnya atau sebutannya adalah Ummu Salamah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah bin Abdul Asad. Dari hasil perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 3 anak, Salamah, Umar, dan Zainab. Ibu Abu Salamah bernama Barrah binti Abdul Muttalib. Jadi ibunya Abu Salamah adalah bibi Rasulullah. Maka Abu Salamah dengan Rasulullah adalah memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sebagai sepupu. Bahkan lebih dari itu, Abu Salamah dan Rasulullah merupakan saudara sepersusuan, karena semasa kecilnya mereka berdua disusui oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Sebagaimana diketahui, pada awalnya kaum muslimin di Mekah mendapatkan perlakuan kasar dan berbagai bentuk tekanan dan intimidasi oleh kaum kafir Quraisy. Maka untuk menyelamatkan agamanya dan mencari tempat yang aman bagi mereka memeluk keyakinannya, Rasulullah mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasah. Berangkatlah rombongan pertama yang hijrah ke Habasah. Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah termasuk dalam rombongan tersebut. Setelah sekian lama berada di Habasah dan hidup tenang di sana, terdengar berita bahwa penduduk Makkah telah memeluk Islam. Lalu serta-merta mereka pun berniat kembali ke tanah kelahiran, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Namun di tengah perjalanan mereka baru tahu bahwa berita tersebut ternyata dusta. Akhirnya sebagian mereka masuk ke kota Mekah secara sembunyi-sembunyi. Abu Salamah dan istrinya masuk ke Mekah dengan perlindungan Abu Thalib. Setelah kembali ke Mekah, mereka tetap masih mendapatkan intimidasi dari kaum kafir Quraisy, bahkan cenderung lebih keras. Sampai akhirnya terbuka peluang hijrah ke Madinah. Sebagai titik tolak terbentuknya masyarakat Islam yang baru dan kokoh di sana. Ummu Salamah beserta suami dan anak-anaknya pun termasuk yang berniat melakukan hijrah ke Madinah. Ketika Abu Salamah telah menyatakan hendak hijrah, beliau menyiapkan seekor unta. Lalu dia menaikkan Ummu Salamah ke atasnya. Salamah bin Abu Salamah bersamanya di pangkuannya. Kemudian Abu Salamah mulai berjalan sampai menuntun unta yang membawanya. Ketika orang-orang dari Bani Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, kabilah Ummu Salamah melihatnya, mereka berkata kepada Abu Salamah, "Kalau dirimu kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi soal istrimu kami tidak akan biarkan dia meninggalkan negeri ini." Lalu mereka merampas tali kendali unta dari tangannya dan menarik Ummu Salamah darinya. Kemudian dia menarik Salamah dan akhirnya Salamah dan ibunya terpisahkan. Dan Abu Salamah berangkat sendiri ke Madinah. Jadilah mereka dipisahkan antara anak, ibu, dan ayah. Maka Ummu Salamah sangat bersedih sekali. Setiap pagi dia pergi ke pinggir kota, duduk termenung dan menangis di sana. Begitu seterusnya selama kurang lebih setahun, hingga akhirnya ada seorang keluarga pamannya dari Mughirah yang lewat dan menolongnya untuk bisa kembali menyusul ke Madinah, ke Abu Salamah. Dan mereka pun akhirnya mengembalikan anaknya ke pangkuan Ummu Salamah. Ummu Salamah ke Madinah berdua ditemani oleh Talha bin Abi Talha dari Bani Abduddan. Setelah Ummu Salamah berhasil menyusul sang suami tercinta di Madinah, akhirnya mereka sekeluarga dapat tinggal dan berkumpul bersama lagi dengan penuh kebahagiaan. Namun hal itu tak berlangsung lama, takdir Allah. Sebagai muslim mujahid, Abu Salamah selalu aktif dalam setiap peluang jihad yang terbuka. Pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar yang sangat bersejarah dan sangat menentukan. Berikutnya terjadi perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Dalam perang ini pasukan kaum muslimin terdesak oleh pasukan kafir Quraisy karena pasukan pemanah melanggar amanah dengan meninggalkan posisinya sebelum diperintah Rasulullah. Akibatnya banyak pasukan kaum muslimin yang gugur, sebagian lainnya banyak yang terluka. Di antara mereka yang terluka adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Lengannya luka parah terkena anak panah, maka setelah perang terakhir
Abu Salamah melakukan pengobatan atas lukanya selama sebulan. Hal tersebut dia jalani hingga akhirnya sembuh. Kemudian setelah sembuh, Rasulullah mengutusnya pada awal Muharram memimpin pasukan kecil menuju Bani Sa'ad di Qutb. Setelah sekian belas hari meninggalkan Madinah, akhirnya mereka kembali. Namun ternyata luka yang dialami Abu Salamah sebelumnya kambuh kembali dan akhirnya beliau wafat pada tanggal 8 Jumadil Akhir tahun ke-4 Hijriah. Saat Abu Salamah menghembuskan nafasnya yang terakhir bertepatan dengan kedatangan Rasulullah SAW yang sedang menjenguknya, maka kedua mata beliau yang terbuka dipejamkan, lalu beliau berkata, "Sesungguhnya jika ruh sedang dicabut, pandangan mata akan mengikutinya." Lalu beliau memanjatkan doa untuk Abu Salamah, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tingkatkan derajatnya di tengah makhluk yang mendapatkan petunjuk. Hendaklah setelahnya engkau menjadi pemelihara untuk anak turunannya. Ampunilah diri kami dan dirinya, wahai Tuhan seluruh alam. Luaskan kuburannya dan terangilah dia di dalamnya." Demikianlah sahabat Abu Salamah mendapat kemuliaan mengakhiri kehidupan dengan didampingi Rasulullah SAW dan langsung mendapatkan doa yang mulia. Sekaligus di sana terdapat adab tentang bagaimana sikap yang benar jika mendapatkan orang yang wafat. Di antaranya dengan memejamkan matanya, mendoakannya dan tidak boleh meraung-raung karenanya, yang dikenal dengan istilah niyahah yang dilarang dalam ajaran Islam. Ummu Salamah tentu sangat sedih menghadapi kenyataan ini. Betapa tidak, penderitaan yang berat harus dia alami hingga dapat berjumpa dan berkumpul dengan suami tercinta. Namun tak lama kemudian dia harus melepas kepergian sang suami meninggalkan dunia yang fana ini. Akhirnya Ummu Salamah memilih kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian yang amat berat ini, seraya mengharap pahala dan ganti yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Hanya saja ada perasaan yang mengusik hatinya terkait dengan bagian doa yang memohon agar Allah memberi penggantinya yang lebih baik. Hatinya bertanya-tanya, adakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ketika masa idah Ummu Salamah telah habis, Abu Bakar datang untuk melamarnya. Dengan halus dia menolak pinangannya. Kemudian Umar bin Khattab datang dengan maksud yang sama. Begitu pula dia sikapi hal yang serupa dengan menolaknya. Akhirnya datanglah utusan Rasulullah untuk melamarnya. Ummu Salamah tidak langsung menerima lamaran tersebut, sebab dia memiliki beberapa hal yang cukup memberatkan dirinya menerima lamarannya. Maka dia berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, aku tidak bermaksud menghalangi keinginanmu, akan tetapi aku adalah wanita yang sangat cemburu. Aku khawatir engkau mendapatkan sesuatu padaku yang membuatku akan diazab oleh Allah Ta'ala. Di samping itu aku pun sudah lanjut usia, juga aku memiliki tanggungan anak-anak." Rasulullah kembali mengirim utusannya untuk memberikan jawaban. Mengenai sifat cemburu, Allah akan menghilangkannya darimu. Adapun usia lanjut, aku pun mengalami apa yang engkau alami. Sedangkan anak-anakmu, maka tanggunganmu adalah tanggunganku. Akhirnya Ummu Salamah menerima lamaran Rasulullah dan terjadilah pernikahan yang barokah di antara mereka berdua pada bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Ketika itulah Ummu Salamah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang mengusiknya semenjak kematian suaminya. Yang pertama, tentang siapakah ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Dari kisah sebelumnya dapat ditangkap bahwa Ummu Salamah adalah seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Terbukti ketika suaminya wafat dan masa idahnya telah habis, dia tidak langsung menerima tawaran orang yang melamarnya. Walaupun yang melamarnya adalah sahabat utama seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Hal ini juga pernah dia ungkapkan ketika Rasulullah bermaksud melamarnya. Awalnya dia keberatan karena salah satu sifat pada dirinya yang sangat pencemburu. Ummu Salamah dikenal memiliki keturunan yang mulia dan hidup di tengah keluarga yang mulia. Juga dikenal memiliki kecantikan yang sangat cantik. Setelah menempuh perjalanan hidup yang panjang dengan segala pengorbanan dan ketabahan dalam mempertahankan keimanannya, akhirnya Ummu Salamah menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin, khususnya wanita yang beriman. Beliau wafat pada tahun 61 Hijriah, ada pula yang mengatakan 59 Hijriah. Saat itu usianya 84 tahun. Abu Hurairah yang menyolatkannya. Lalu jenazah dimakamkan di pekuburan Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Di
Diriwayatkan bahwa Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang paling terakhir meninggal dunia. Semoga Allah merahmati Ummu Salamah dan mendapatkan balasan dari kebaikan yang telah disemai semasa hidupnya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.